Saya Walidatus Solihah. Saya seorang dosen program studi teknologi rekayasa komputer dari Sekolah Vokasi IPB University. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran pada mata kuliah saya, yaitu Matematika Komputasi. Matematika Komputasi ini merupakan mata kuliah wajib untuk program studi teknologi rekayasa komputer di semester 1. Kemudian SKS-nya 321, 2 SKS untuk kuliah, kemudian 1 SKS untuk praktikum. Di mata kuliah ini nanti akan membahas konsep dasar matematika yang meliputi konsep logika, kemudian aljabar boolean, representasi bilangan, ketaksamaan, fungsi, limit dan kekontinuan, turunan, serta integral. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah ini yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nah, yang kedua, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang keempat, menguasai pengetahuan dasar terkait rekayasa sistem komputer sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir, atau yang kelima, mampu menerapkan pemikiran sistematis dan kritis, memecahkan masalah, serta membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan pekerjaan yang spesifik di bidang teknologi rekayasa komputer, serta sesuai dengan standar kompetensi bidang pengembangan rekayasa komputer. Nah, berikutnya saya juga akan sampaikan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Oke, yang pertama, di sini mahasiswa diharapkan mampu menyimpulkan pengetahuan dasar terkait logika dengan pemikiran yang sistematis dan kritis. Kemudian, yang kedua, mampu menentukan pengetahuan dasar terkait representasi bilangan dengan pemikiran yang sistematis dan kritis. Yang ketiga, mampu menganalisis permasalahan terkait fungsi dan model dengan pemikiran sistematis dan kritis. Yang keempat, mampu menganalisis permasalahan terkait limit dan kekontinuan dengan pemikiran sistematis dan kritis. Yang kelima, mampu menyimpulkan solusi dan permasalahan terkait turunan dengan pemikiran sistematis dan kritis. Nah, yang terakhir, mampu memutuskan teknik yang digunakan terkait permasalahan integral dengan pemikiran sistematis dan kritis. Pembagian materi itu dibagi menjadi 16 pertemuan. Pertemuan 1 hingga 7 akan membahas materi logika matematika, kemudian aljabar boolean, representasi bilangan, kemudian ketaksamaan, dan terakhir ada fungsi dan limit. Setelah 7 pertemuan ini, mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS yang terdiri atas soal teori dan juga soal praktik. Nah, kemudian dari pertemuan 9 sampai 15, materi yang akan dibahas itu adalah turunan sebanyak 3 pertemuan. Nah, dilanjutkan dengan integral 4 pertemuan. Nah, di UAS ini juga mahasiswa akan mengerjakan proyek begitu ya, berupa penerapan dari aplikasi materi yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian proyek tersebut harus dipresentasikan. Oke, di pertemuan ke-16 mahasiswa akan mengerjakan UAS. Ini pun terdiri atas 2 jenis soal, yaitu soal teori dan soal praktik. Nah, untuk pemberian materi, jadi untuk teknik pembelajaran yang saya gunakan di sini ada penyampaian materi dengan sinkronus maupun asinkronus. Nah, pelaksanaan materi secara sinkronus ini dilaksanakan dengan 2 cara, jadi secara hibrid, yaitu bisa dengan Zoom meeting ataupun bisa juga dengan
tatap muka ya secara offline di dalam ruang kelas. Kemudian bisa juga secara asinkronus. Nah, teknik yang secara asinkronus ini kami tim dosen begitu ya menyiapkan materi di LMS. Nah, sebelumnya LMS di untuk sekolah vokasi IPB bernama evita.ipb.ac.id. Namun untuk saat ini LMS sudah terintegrasi untuk semua strata sehingga mahasiswa dapat mengakses materi di LMS kelas.ipb.ac.id. Seperti itu. Di LMS juga mahasiswa dapat mengakses pretest dan juga post-test ya. Dan hal ini tentu saja untuk mengukur kemampuan dan pemahaman mahasiswa untuk pretest ya sebelum materi diberikan, kemudian untuk post-test setelah materi diberikan. Selain juga terutama ketika tatap muka secara sinkronus offline di dalam kelas, maka post-test ini juga buat sebagai umpan balik begitu ya pada mahasiswa gitu. Lalu untuk kegiatan praktikumnya, nah di sini dilakukan dalam bentuk ada assessment. Kemudian juga metode pembelajaran yang digunakan ada ceramah dan problem based learning. Nah, di sini mahasiswa untuk teknisnya mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Kemudian nanti mahasiswa diberikan permasalahan terkait dengan materi yang sedang dibahas pada saat itu. Kemudian dari permasalahan tadi mahasiswa harus mendiskusikan solusinya seperti apa. Lalu setelah diberikan beberapa waktu, maka perwakilan dari mahasiswa dapat menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, diharapkan setiap minggu nanti bisa bergantian gitu ya mahasiswa yang menyampaikan hasil diskusi. Nah, setelah itu dosen dapat memberikan kesempatan mahasiswa lain untuk menanggapi atau bisa juga bertanya ya terkait dari apa yang sudah disampaikan mahasiswa tadi sebelumnya. Kemudian dosen pun memberikan pertanyaan terkait kesimpulan dari hasil diskusi. Nah, ini sebagai umpan balik juga terhadap mahasiswa untuk melihat apakah mahasiswa sudah benar-benar paham gitu ya mengenai materi tersebut. Baik, kemudian selain itu, nah diskusi juga dilayani selain di ruang kelas, kami juga melayani via online yaitu via grup WhatsApp. Jadi di sini mahasiswa dapat barangkali saat sedang mengerjakan tugas, maksudnya ada kesulitan tertentu dan mereka dapat bertanya juga atau melakukan diskusi di dalam grup WhatsApp. Baik. Kemudian terkait dengan penilaian ini, kami bagi evaluasinya menjadi beberapa hal. Pertama, yaitu aktivitas partisipatif. Nah, aktivitas partisipatif ini evaluasinya berupa penilaian teman sejawat dalam kelompok. Jadi tadi ada macam-macam gitu. Ada kelompok terutama pada saat proyek begitu ya. Kemudian bobotnya adalah 15%. Nah, di sini akan dinilai oleh teman-teman anggota kelompok berupa keaktifan di saat mengerjakan tugas kelompok, kemudian juga tanggung jawab begitu ya. Tanggung jawab karena biasanya ketika mahasiswa mendapatkan tugas kerja kelompok, ini ada pembagian tugas begitu. Kemudian komponen penilaian berikutnya adalah hasil proyek. Nah, di hasil proyek ini bobotnya adalah 40%, terdiri atas hasil proyeknya, laporannya, dan juga presentasi. Mahasiswa juga diminta untuk tadi merumuskan masalah, kemudian melakukan presentasi di pertemuan ke-14. Kemudian komponen berikutnya adalah komponen pengetahuan. Ini terdiri atas 4 hal, ada tugas, kuis, UTS, dan UAS ya. Untuk tugas 15% dan sisanya masing-masing komponen penilaiannya sebesar 10%. Baik, untuk micro teaching saya akan memperlihatkan proses pembelajaran kami terutama di pertemuan ke-10. Nah, di pertemuan ke-10 ini nanti kami akan membahas materi terkait turunan. Jadi untuk turunan itu karena 3 pertemuan, di pertemuan 9, 10, dan 11. Seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, selamat datang di kampus Institut Pertanian Bogor ya. Ya, jadi ini minggu pertama perkuliahan kita. Gimana rasanya kuliah di IPB? Seru ya. Udah keliling kemana? Ke kampus sebelah udah belum yang Gunung Gede? Nah, ya ada gedung yang baru ya di sana ya. Oke. Nah,
Oke, seperti yang kalian tahu, program studi yang kalian masuki adalah teknologi rekayasa komputer ya. Nah, di situ nanti kalian akan belajar macam-macam berkaitan dengan ya tentu saja komputer itu ya, kenalan lebih jauh gitu ya. Nah, sebelum ke sana, ya kita punya ada mata kuliah yang dasar dulu ya. Saya yakin kalau mata kuliah ini bukan mata kuliah yang pertama kali gitu ya. Bukan pertama kali kalian belajar. Semenjak kalian lahir, ya, percaya nggak? Nggak percaya ya? Percaya nggak? Semenjak lahir ya, mungkin lahirnya kalau dengan dokter atau dengan perawat atau dengan bidan gitu ya, itu sudah belajar berhitung. Ayo Bu, 1, 2, 3, dorong gitu ya. Jadi dari situ ya kalian sudah mendengar ya, mungkin sayup-sayup ya, oh ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah itu, jadi di bidang apapun namanya matematika, dia adalah Queen of Science gitu ya, ratunya science gitu. Jadi tentunya salah satu mata kuliah yang harus dipelajari oleh mahasiswa program studi teknologi rekayasa komputer itu adalah matematika. Nah, di sini arahannya matematikanya ke arah komputasi gitu ya. Makanya namanya matematika komputasi. Oke. Nah, berikutnya, identitas mata kuliah ini ya. Oke, yang pertama, tadi nama mata kuliahnya sudah saya jelaskan. Kemudian kodenya teks 1104. Jadi di sini menandakan tingkat mata kuliah sama nomor mata kuliahnya gitu ya di program studi ini. Kemudian kalian belajar mata kuliah ini di semester ganjil ya, di semester 1 sekarang gitu. Karena kita sistemnya sistem paket, makanya ketika kalian tidak lulus di mata kuliah ini, maka kalian harus mengulang lagi 1 tahun gitu ya. Jadi karena sistem paket, ya resikonya seperti itu gitu. Kemudian untuk koordinator mata kuliah itu saya sendiri ya, Walidatus Solihah. Ruangan saya letaknya di gedung administrasi di lantai 4. Jadi kalau nanti ada suatu kendala atau ada yang ingin didiskusikan, maka saya persilahkan kalian langsung ke sana ya. Langsung aja, gak usah buat janji ya, mumpung saya belum terkenal gitu. Jadi langsung boleh. Oke. Kemudian tim saya yang lain, jadi karena kalian ada 4 kelas praktikum, maka yang menemani gitu ya, tim dosen untuk mata kuliah ini, selain saya ada 3 orang dosen yang lain, yaitu yang pertama ada Ibu Nur Azizah. Ibu Nur Azizah ini sama ya ruangannya. Jadi kalau kalian mau ketemu kami itu bisa di lantai 4 gitu ya. Ada Ibu Lia juga dan terakhir ada Ibu Hikmah ya. Oke. Berikutnya untuk deskripsi. Jadi di mata kuliah ini kita belajar apa aja ya gitu ya. Belajar intinya adalah konsep dasar matematika gitu. Jadi ini masih dasar ya. Dasar matematika. Oke, kita jangan sebut dari situ ya. Jadi konsep dasar matematika. Oke, apa saja? Pertama terkait dengan logikanya gitu ya, terkait logikanya. Kemudian ada aljabar boolean, lalu ada representasi bilangan, ketaksamaan, fungsi, limit, pastinya ada. Kemudian setelah limit, pemanfaatan atau aplikasi dari limit itu ke arah turunan dan integral. Jadi nanti definisi dari turunan dan integral itu kita pakai limit gitu ya. Turunan pertamanya kan. Sekarang ini grafik F aksen. Jangan pusing sama ini aksen. Gak usah pusing. Pokoknya turunan pertamanya aja gitu. Kalau F aksennya turun, berarti F double aksennya kurang dari 0 alias negatif. Kalau F aksennya naik, berarti F double aksennya lebih dari 0. Betul? Sedikit ya. Saya balik lagi. Ini kurva F sekarang. Ya. Kurva apa ini? Di sini F aksennya gimana? F aksen kok turun? Ini kurva F. Oke, X kuadrat min 4 sama dengan 0, berarti dapat tadi X sama dengan bisa plus 2, bisa negatif 2. Bikin garis bilangan, tapi garis bilangannya untuk F aksen untuk turunan pertamanya. Jadi pada saat kamu uji coba titik, min 2 sama plus 2, masukinnya ke sini. Betul, bukan ke atas ya, bukan. Ujinya ke F aksen yang X kuadrat min 4. Sama kayak waktu kita belajar ketaksamaan di UTS. 1000 masuk sini misalnya. 1000
Sini. Berarti positif. Ke sini? Sini? Oke, jadi ini naik, turun, naik, oke ya. Dah, pokoknya kalau plus naik, negatif turun, plus naik. Lokal. Kalau di sini, lihat aja, ini kan kayak lembah ya. Valley aja. Valley. Kalau di buku kalkulus dia tulisnya gitu. Valley. Yang ini bukit, hill. Oh, ya kan? Coba baca buku itu kalkulus ya. Nulisnya gitu dia, valley sama hill. Jadi kalau terjadi lembah, berarti titiknya selama dia itu kurang-kurang stasioner, berarti dia minimum lokal. Lokal ya, bukan global, lokal. Kalau yang ini terjadi bukit, jadi yang dimaksud titik kritis menyebabkan maksimum minimum itu pasti titik kritis yang stasioner gitu. Ini lokal ya maksudnya saya ya. Kita kan ngomonginnya ada lokal ada global, tapi kalau di ekonomi nggak ngomongin lokal global, pokoknya maksimum aja, minimum aja gitu. Kalau makanya dia pasti pakainya ini doang, f aksen x sama dengan 0. Dia ngomongnya langsung titik kritis, padahal titik kritis itu ada dua, stasioner, singuler gitu ya, singular. Jadi yang singular juga disebut titik kritis loh ini. Bolong. Ya. Kalau di interval dia jadi bolong. Oke, stop. Mana lagi yang bingung? Masih ingat tunggu dulu ya aturan lah. Udah, sekarang kita sederhanain dulu, jangan langsung disama dengan 0. Ini mah gak enak dia apa-apain juga. Sederhanain dulu, ada yang bisa dicoret? Wah ya, coret. X-nya? Jangan, coret muka kamu. Oke, kalau di pangkat negatif berarti dia ada di bawah ya? Di bawah kan? Berarti ini ada negatifnya, negatif X dibagi dengan akar gitu ya? 9 min X kuadrat. Udah nih, ini adalah f aksen maksudnya. Nah, padahal dari sini kamu akan tahu bahwa ketika f aksen x negatif kurang dari 0, ini itu menyebabkan kurva fx, menyebabkan kurva fx turun. Ini f aksennya berapa? Sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia maksimum pasti dari stasioner. Nilai maksimum atau minimum kan boleh naruh yang lokal atau global. Kalau nilai yang global, kalau nilai yang lokalnya banyak, boleh nggak naruh salah satunya gitu? Enggak bakal banyak namanya. Biasanya dapat 1 gitu atau 2. Kalau pas dapat lebih dari 1, itu pasti ada kondisi yang mengharuskan kita ngambil 1 aja. Jadi kadang misalkan gini, ketemunya misalkan X-nya 2 sama X-nya min 2, misal ya. Nah di situ X-nya adalah jumlah suatu komoditas gitu. Jadi kalau pas nggak ada, nggak boleh maksa. Ketika apa dia kok bisa nggak ada? Ketika fungsinya fungsi monoton. Oke, baik. Jadi hari ini kita sampai di sini dulu materinya. Nah, jadi coba saya ingatkan kembali ya, saya review lagi. Jadi yang kita bahas hari ini tadi adalah mengenai maksimum minimum global dan maksimum minimum lokal. Nah, yang maksimum minimum global itu pada saat apa? Intinya dia harus di dalam selang tertutup. Di selang tertutup, kemudian nilainya pasti cuma 1 ya, karena yang paling tinggi atau yang paling rendah. Lalu ada lagi maksimum minimum lokal. Nah, kalau yang maksimum minimum lokal tidak harus dia ada di interval yang tertutup, tapi dia menjadi nilai yang lebih tinggi dari nilai di sekitarnya, jadi lokal area aja gitu ya, atau nilai yang lebih rendah di sekitarnya. Belum tentu juga maksimum lokal nilainya lebih besar dari minimum lokal, itu belum tentu ya, karena tadi tergantung areanya di lokalnya dia gitu. Kemudian tadi titik ekstrim, titik kritis ada berapa? 2. Ada 2 ya, ada titik stasioner dan juga titik singuler gitu. Stasioner juga singuler. Yang stasioner pada saat apa? F aksen X atau F aksen Y sama dengan 0 ya. Kalau yang singuler pada saat F aksennya tidak ada. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ingat tugasnya ada di kelas ya, bisa diakses, kemudian dicek juga deadline-nya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya cukupkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, tangguh, terampil, dan berkualitas.